Selamat pagi, salam asuransi ya. Kali ini saya bertemu Anda kembali tanggal 2 Februari tahun 2022 ya, di mana hari ini adalah hari ulang tahun di tingkat akademi yang kelima. Saya senang sekali menyapa Anda kembali Guru Asuransi dalam topik perencanaan keuangan. Mengapa saya ingin mengajak Anda bicara ataupun paham mengenai perencanaan keuangan? Jadi terus saja banyak orang yang tidak ataupun alpa ataupun tidak mau ya, tidak bersedia membicarakan ataupun merencanakan mereka punya keuangan. Ya, sesungguhnya merencanakan keuangan itu adalah sangat baik, bahkan baik dimulai sejak usia dini ya. Mengapa? Karena semakin awal kita merencanakan keuangan kita, maka semakin banyak waktu kita memiliki kesempatan untuk menata kehidupan kita yang lebih bahagia di masa tua. Ya, semua orang ingin bahagia, tetapi kenapa lebih banyak orang yang tidak bahagia di hari tua? Kenapa? Karena salah satunya adalah mereka tidak merencanakan keuangan mereka. Mereka tidak menata masa depan mereka dari mereka masih muda. Mungkin masih banyak teman-teman kita yang saat ini terlihat keren, hebat dan segala macam ya. Tetapi percayalah ya, apa yang tampil di muka di depan Anda tidak seperti apa yang kenyataan mereka punya kehidupan. Karena terus saja banyak sekali teman-teman saya ataupun yang senior saya yang hidupnya pada waktu mereka masih muda terlihat mentereng, keren, wow, naik turun mobil Mercy ataupun BMW ya. Mohon maaf saya sebutkan nama mobil tersebut karena itu adalah lambang prestise. Tapi kemudian pada saat mereka sudah pensiun, kehidupan mereka jauh berbeda ya, mereka punya kehidupan sangat-sangat mengenaskan ya, seperti yang tampil dalam gambar ini ya. Sungguh saya tidak mau Anda mengalami hal yang sama. Saya ingin hidup Anda mengalami kebahagiaan dan mandiri seperti gambar yang ada di sini. Saya pun juga ingin terlihat seperti, bukan cuma terlihat tapi kenyataan bahwa saya hidup bahagia, tetap mandiri dalam usia tua, sehat, keren ya bersama pasangan kita ya, kemudian tidak membebani ataupun menyusahkan anak kita, bisa kemana saja yang kita mau tuju, kita bisa makan apa saja yang kita boleh makan ya, sesuai dengan kemampuan kita dan kesehatan kita tentunya ya. Jadi ini kehidupan masa depan yang saya ingin gambarkan, yang saya ingin capai. Ya, tentunya rencana hidup bahagia tersebut memang perlu dipikirkan sejak awal. Semua ingin hidup bahagia, tetapi mengapa mereka tidak mau berpikir dan tidak mau merencanakan dan tidak mau berupaya mencapai hidup bahagia tersebut? Salah satunya adalah tadi merencanakan keuangan. Nah, sesungguhnya merencanakan keuangan adalah sebetulnya kembali pada kita, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Ya, karena uang itu adalah benda yang netral, tidak tidak menentang apapun yang kita putuskan. Dia kita mau belanjakan keluar ataupun kita mau tabung dalam dompet atau dalam rekening bank, dia patuh. Jadi ada yang banyak bilang, saya tidak bisa mengatur keuangan. Sorry, bukannya dia tidak bisa mengatur keuangan, tapi dia tidak bisa mengatur diri sendiri. Ya, mereka tidak bisa mengatur diri sendiri. Karena uang adalah netral. Ya, dia mau disimpan, dia akan patuh. Dia mau dibuang ataupun dibelanjakan, dia akan patuh. Tergantung Anda sendiri, bagaimana mengatur diri Anda. Nah, ini adalah kecepatan RPM sebuah kendaraan, baik mobil maupun motor, ada batas kecepatan. Saat ini banyak orang yang sadar atau waras kalau mengendarai mobil. Banyak yang waras ya. Tingkat kecepatan maksimal udah 200, tapi mereka akan menggunakan kecepatan 60-100 km per jam. Ya, kenapa? Karena mereka tahu bahwasannya kalau misalnya mereka berkecepatan tinggi ataupun melampaui, ya mereka akan apa? Entah rumah sakit atau kuburan. Ya, jadi banyak orang yang waras kalau mereka mengendarai kendaraan. Tetapi pada saat mereka mendapatkan gaji, tapi mereka tidak waras. Ya katakanlah gaji mereka adalah 20 juta. Saat ini banyak yang punya gaji 20 juta, tapi mereka punya pengeluaran di atas 20 juta. Ada yang punya pendapatan 10 juta, pengeluaran mereka di atas 10 juta setiap bulan. Ini adalah tidak waras ya. Mereka punya batas maksimum adalah gaji mereka sebesar maksimum take home pay. Itulah maksimum pengeluaran mereka. Jadi bila mana Anda punya gaji 5 juta, Anda tidak boleh mengeluarkan pengeluaran kehidupan Anda di atas 5 juta. Ya, nanti saya akan coba sampaikan konsep bagaimana nabung. Jadi waraslah Anda bila mana Anda menggunakan keuangan Anda. Nah, ini rumus keuangan. Jadi selama ini banyak yang bilang tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi. Ya, karena kenapa? Karena mereka selama ini berinvestasi di belakang. Jadi mereka dapatkan penghasilan, mereka belanja terlebih dahulu untuk segala macam pengeluaran hidup, ya. Ujung-ujung sisanya baru ditabung. Iya, kalau masih ada sisa. Kalau nggak ada sisa, berarti mereka nggak menabung. Nah, makanya mengapa masa depan kita selama ini belangsak? Ya, kenapa? Karena kita tadi hidup dari sisa-sisa. Jadi kita bisa menabung dari saat kita punya gaji. Ya, masa depan kita adalah sisa-sisa hari ini. Bayangkan, Anda menyambut masa depan Anda yang merupakan sisa-sisa hari ini. Anda bukan kucing, bukan anjing, bukan bebek, bukan ayam yang makan dari sisa-sisa makanan.
masa depan Anda mestinya apa? Anda idamkan, Anda ingin capai, ya. Jadi apa? Anda sisihkan setiap penghasilan yang Anda terima, Anda sisihkan minimum 20%, ya. Sisanya Anda belanjakan untuk kebutuhan hidup Anda sampai tanggal gajian Anda. Konsepnya gitu. Pengeluaran apapun, penghasilan apapun Anda dapatkan, dipotong saving, investment 20%, sisanya baru Anda pakai untuk kebutuhan Anda sampai tanggal gajian bulan depan. Itu konsepnya. Menabung disisihkan, bukan disisakan. Nah, mengapa saya guru asuransi belajar juga perencanaan keuangan? Karena asuransi adalah salah satu alokasi, salah satu pengeluaran dalam kita punya kehidupan. Ini saya punya konsep yang saya punya buku, ya. Alokasinya adalah sebagai berikut, ya. Charity ataupun sosial, Anda mesti berikan kepada gereja ataupun kepada masjid, kepada orang tua Anda, kepada yatim piatu, apapun itu, ya, berkisar antara 2,5 sampai 10%. Itu terserah Anda, ya, sesuai dengan keyakinan Anda, ya, dan kemampuan Anda. Liability itu maksimum 30%. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya hutang apapun, hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, Anda maksimum cicilannya adalah 30% daripada penghasilan Anda. Kalau misalnya Anda single ataupun Anda bekerja sendiri, pasangan Anda tidak, berarti gaji Anda sendiri 30%. Sementara kalau misalnya pasangan Anda juga bekerja, pasangan Anda berdua, ya, digabung 30% adalah untuk bayar hutang, ya. Kalau misalnya Anda tidak bayar hutang, bahaya. Ya, dan kolektor akan datang ataupun rumah Anda disita ataupun mobil Anda disita. Tidak, ya. Anda mesti bayar 30%. Kemudian insurance, ya, ini biaya pengeluaran asuransi adalah maksimum 10% setiap bulan, ya. Mengapa saya sebutkan asuransi terlebih dahulu? Karena Anda punya hidup Anda adalah aset Anda. Mungkin Anda belum punya rumah, Anda mungkin belum punya mobil, Anda belum punya ruko, nggak punya apa-apa. Tapi hidup Anda punya. Ya, itu aset utama yang Anda miliki dan itu harus dilindungi untuk menghasilkan aset-aset yang lain. Dan bila mana Anda katakanlah meninggal dunia, ya, pasangan Anda, anak-anak Anda tidak disusahkan. Rumah yang Anda kredit itu akan lunas segera, ya, segala macam pinjaman yang lain Anda juga lunas segera. Makanya asuransi itu perlu untuk proteksi Anda, kematian dan kesehatan, ya. Kemudian investment, ya, investment kalau misalnya Anda sudah memiliki aset yang lain, rumah, mobil, kemudian ruko, usaha yang lain, bisnis segala macam Anda baru Anda beli ini, ya. Jadi Anda beli dan Anda asuransikan lagi. Jadi investment ini bukan asuransi. Investment ini adalah katakanlah misalnya Anda bangun pabrik, bangun usaha, kemudian beli rumah tadi, dan apalagi beli logam mulia, saham, reksadana, ya. Bukan unit link, ya, bukan unit link. Jadi investment itu berkisar antara 10 sampai 20%. Kemudian education untuk anak-anak Anda, ya. Anda perlu uang les, uang sekolah, uang kegiatan dan lain-lain, yaitu maksimum 5%. Living cost, jadi biaya hidup Anda, makan, minum segala macam, itu maksimum 60%. Rekreasi boleh aja Anda ke Singapura, ke Paris, ke Bali dan segala macam, boleh Anda cadangkan setiap bulan Anda masuki 10%, ya. Entertainment, Anda mau ngopi, Anda mau nonton, Anda mau beli Netflix, langganan Netflix dan lain-lain, Anda 5%. Maksimum totalnya semua pengeluaran tersebut adalah 100%, ya. Jadi dahulukan skala prioritas yang dari atas baru sampai ke bawah. Maksimum adalah 100%. Anda tidak boleh melampaui tadi. Kecepatan maksimum sebesar Anda punya gaji, ya. Kemudian asuransi dan investasi ibarat dua kaki. Ya, saya pakai ini dua kaki yang dipakai bergantian, ya. Tetapi tidak pernah jadi satu. Tidak digabung. Tidak digabung, tidak diikat, ya. Jadi Anda punya dua kaki, investasi asuransi, investasi asuransi, investasi asuransi, investasi asuransi. Jadi ini dipakai bergantian, ya, tidak digabung, ya, seperti unit link, tidak. Jadi konsep saya adalah asuransi dan investasi harus dipisahkan karena konsepnya berbeda. Lihat saya punya video-video sebelumnya, ya, cara mudah, ya, cara mudah pahami unit link. 3 langkah mudah pahami unit link. Anda bisa paham. Kemudian, nah, ini beberapa buku referensi yang saya tulis, ya. Saya pun pernah memiliki sertifikasi CFP, ya. Namun karena saya tidak memerlukan untuk memakai CFP saat ini, maka saya tidak memperpanjang sertifikasi saya. Saya pernah memiliki sertifikasi tersebut, dan ini buktinya. Benar, cara hidup adalah bagaimana kita melakukan kehidupan kita, karena merencanakan keuangan adalah menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya. Bahkan kalau Anda keluar rumah saja, Anda sudah sudah punya biaya bensin, biaya parkir, biaya makan, ya. Anda bahkan tidak keluar rumah saja, Anda sudah punya biaya listrik pasti sudah ada. Jadi Anda harus benahi kehidupan Anda bila mana Anda mau benahi masa depan Anda, ya. Ini Money, Love and Marriage
dan Buka Hati, Buka Dompet, Buka Celana, serta Monogami Lebih Baik Daripada Poligami adalah buku mengenai keuangan tentang sebelum dan sesudah menikah. Saya harapkan Anda bisa membaca ini. Kenapa? Karena terus saja yang kontroversial adalah monogami lebih baik daripada poligami. Kenapa? Karena saya melihat contoh-contoh, saya punya om ya di atas saya yang maka kehidupannya, mohon maaf, belangsak ya, maka tidak punya kemampuan. Maka punya kemampuan keuangan hanya untuk satu istri. Maka tidak punya kemampuan keuangan untuk punya 2, 3, 4 istri. Kenapa? Karena maka pegawai negeri ya, dan kemudian mereka jujur dan segala macam. Dan diharapkan, makanya mengapa banyak yang tidak jujur dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan-kebutuhan, karena mereka punya tanggungan-tanggungan hidup yang lebih banyak ya. Jadi misal punya istri lebih dari satu. Sehingga apa? Harus mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pasangan hidup yang baru tersebut ya. Dan terus saja banyak kisah menyedihkan yang mungkin saya akan coba ceritakan nanti ke depan hari tentang bagaimana kehidupan mereka yang awalnya mereka mandiri dan settled ya, dan mereka buka cabang 1, buka cabang 2, mereka rugi dan kemudian akhirnya mereka hidupnya sengsara dan mati dalam keadaan miskin ya. Nah, Buka Hati, Buka Dompet, Buka Celana, Love Money, Love and Marriage adalah buat pasangan hidup Anda yang berdua sebelum sesudah menikah, itu sangat saya sarankan. Ini Bangun Kaya Sejak Belia, buku yang baik buat anak Anda, bagaimana mereka punya pola pikir yang baik juga ya, sejak belia. Ini Pia dan Gerald Pilor adalah anak saya yang saya persembahkan buat anak saya. Ini merubah mindset Anda, the millionaire mindset, bagaimana kita bisa menjadi jutawan, miliarder, bila mana Anda memiliki pola pikir yang tepat untuk dapat melakukan tindakan yang tepat. Ya, ini jenis-jenis investasi, serta yang terakhir lah jangan mau pensiun melarat dan sekarat ya. Ini buat Anda bacaan pria dewasa ya yang sudah bekerja untuk dapat mencapai kehidupan yang mapan, mandiri dan bahagia ya, dan tidak menyusahkan anak-anak. Ini buku-buku yang saya tulis dan kemudian saya persembahkan buat Anda yang bisa Anda pakai buat Anda punya menata masa depan ya. Saya Guru Asuransi, asuransi untuk hidup dan karir lebih baik. Saya bisa dihubungi di asuransiguru@gmail.com dan saya punya website adalah academy.com dan bisa asuransi.com. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Saya akan menghampiri Anda kembali pada sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera dan semoga Anda hidup bahagia di masa tua. Salam asuransi. Selamat pagi.